Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang penuh dengan rahmat dari Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita tidak lupa untuk memberikan syukur kita kehadiran Allah. Karena taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, berkumpul di dalam majelis yang Allah tetapkan sebagai taman surga yang untuk kehidupan kita di dunia ini. Ya. Dan tidak juga lupa kita memberikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang saya hormati, Ustaz Lutfi Haidar, yang senior, senior seperjuangan Ustaz Abu di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ahlul Quran Palembang. Jadi pada kesempatan malam ini Ustaz Lutfi ketika kami hadir di Pondok Pesantren Tahfidz Rahman Renatin ini untuk minta tolong disampaikan kajian masalah akhlak adab. Kalau berkenaan dengan akhlak, dia masalah ruh. Jadi kalau kita menuntut ilmu fikih itu masalah jasad, tata cara berwudu itu jasad yang terlihat oleh mata. Tapi kalau berbicara tentang akhlak, dia tentang ruh kita, keadaan hati kita ketika dalam keadaan menuntut ilmu. Kalau masalah tauhid, kita berbicara tentang akal. Makanya ketiga hukum ini wajib kita menguasainya, karena hukumnya fardu ain, wajib per individu memahami dan mampu mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Jadi berbicara tentang tauhid, masalah akal. Jadi kalau akal kita sehat, maka akan nyampai ilmu yang kita pelajari sampai ke hati kita. Jadi ilmu tauhid masalahnya di akal. Ada beberapa faktor baik dari segi kesehatan maupun hukum fikihnya yang mempengaruhi akal kita rusak ataupun tidak berkembang dengan sebagaimana mestinya. Ini dijelaskan di WHO, Organisasi Kesehatan Sedunia, bahwa akal rusak dipengaruhi oleh yang pertama alkohol. Ustaz yakin kita yang hadir di sini tidak tahu minum-minuman keras, tidak alkohol. Ini suatu motivasi kita bahwa kita sudah terlepas daripada perusakan akal yang pertama. Jadi rusaknya akal, faktor utamanya adalah alkohol. Mabuk menghilangkan kesadaran kita. Kemudian rusaknya akal yang kedua, yang terakhir adalah narkoba. Jadi kita yang sudah di sini udah ada kunci kita untuk sehat akal kita, untuk mampu berpikir sehingga hidayah Allah langsung nyampe ke akal kita, sehingga turun ke hati kita, sehingga perbuatan kita baik. Itu. Jadi dua faktor tadi, kalau kita mengambil garis besar, alkohol kita tidak minum minuman keras, kemudian narkoba kita tidak pakai. Indikasinya kalau yang mau minum alkohol dia galak mabuk, kita tidak pernah mabuk. Kemudian kalau yang minum narkoba ada sifat ketagihannya. Itu. Nah, kalau kita sudah terlepas daripada kedua faktor perusak akal kita, ada faktor yang lebih membahayakan lagi. Kita tidak alkohol, kita tidak narkoba. Tapi kita, ini faktor yang paling bahaya ini. Kita lebih menyukai kehidupan dunia, lebih gemar dengan kehidupan dunia daripada akhirat. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ad-dunya limasratil akhirah
Dunia itu adalah untuk bekal kita di akhirat. Jadi dunia itu adalah tempat kita lebih bekal di akhirat. Ya. Jadi Ustaz contoh ke kalian yang sudah hadir di dalam pondok pesantren ini, ya, kalian kalau sudah khotam 30 juz, nak tetap di pondok atau balik? Coba. Sudah 30 juz, sudah mati, sudah sampai sana, nak tetap di pondok atau balik? Jawab jujur ya. Tetap pondok atau balik? Balik ke rumahnya. Tetap di pondok. Yang lain? Tetap di pondok. Ya, itu. Ya. Jadi kalau masih tetap di pondok itu sudah bagus. Ya. Nah, untuk kita di dunia, ya, kita cuma untuk bekal. Sama kayak Ustaz Abu. Ustaz Abu dari Palembang tadi jam 9 pagi nyampe ke pondok pesantren dan tahfiz Rahmat dan Nafil ini jam 4 kurang. Ya, kurang lebih jam 4. Itu. Jadi Ustaz di sini sudah bersilaturahmi dengan Ustaz Lutfi, sudah pulang mengkaji kalian, kita tatap muka bareng, ya. Sudah nantinya menghadiri nikahan kawan Ustaz, ya. Balik Ustaz ke Palembang, tidak tetap di sini, ya. Ustaz menemui hajat baik, ya. Inilah seumpama kita hidup di dunia, ya. Bakalan balik, Ustaz balik lagi ke Palembang, tidak lama-lama di sini, ya. Itulah, jadi dunia tempat kita menjadi bekal, ya. Kalian menuntut ilmu di pondok, tidak seumur hidup di pondok terus, balik ke rumah suatu saat. Ya, kalian hidup sekarang kita di dunia ini, ya, bakalan balik ke rumah menghadapi kehidupan sosial yang lebih luas lagi. Ya, itu. Jadi kita yang udah di sini udah perlu rasa syukur, hadirkan akal kita. Ya, jadi jangan yang mendahulukan dunia, karena dunia akan kita tinggalkan. Ya, kalau Ustaz di majelis Ustaz, ya, santri Ustaz alhamdulillah 180 yang udah terdata, cewek cowok, ya, seusia kalian di sini, ya, hafal Quran juga, ya. Kemudian dia paham dengan fikih, tauhid dan akhlak, ya, gitu. Jadi kita di sini akan balik, ya, akan balik ke akhirat, ya. Kita hidup di dunia, ya, kalau kita umpama ke umur kita sama kayak Nabi 63 tahun, ya. Kalau kita persentase ke itu dibandingkan dengan kehidupan kita di akhirat cuma sejam 30 menit kurang lebih, cuma sejam hidup di akhirat kita. Makanya kalau kita di dunia ini penuh dengan kelalaian kita, penuh dengan maksiat, ya, baik secara nyata ataupun dalam hati, ya, maksiat terbagi dua. Ada yang kita zolim, mukul kawannya, ngatoi kawannya, zohir terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga. Ada yang tidak terlihat, ya, berkata dalam hati atau merasa lebih baik dirinya. Ini iblis itu berilmu, ya. Tapi Allah takdirkan dia ahli neraka, ya. Jadi kalau kita yang di sini menuntut ilmu, kemudian kita ditakdirkan Allah mempunyai ilmu, ya, bukan jaminan kita untuk ditetapkan Allah ahli surga. Ya, itu contohnya oleh iblis, ya, malaikat yang paling dekat dengan Allah, ya, penghulu malaikat, ya. Seluruh malaikat kalau nak melapor selalu melapor kepada malaikat Azazil atau iblis. Ini saking dipercaya oleh malaikat itu Azazil tadi atau iblis. Tapi ditetapkan Allah ada neraka. Ini bukan dia kekurangan ilmu, bukan dia kurang beramal dalam penghambaan dia kepada Allah, tapi merasa dirinya baik, merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Ya, makanya kita yang hadir di sini, yang Ustaz Abu, coba bagus, yang Ustaz duduk di depan sini, memandang kalian lebih baik dari Ustaz. Ustaz memandang kalian lebih mulia dari Ustaz. Kenapa? Karena dosa-dosa kalian lebih dikit dari Ustaz yang lebih tua dari kalian.
Inilah akhlak orang yang karimah sesuai dengan Quran, ya, hulul Quran, ya, akhlaknya Al-Quran, ya, itu. Jadi kalian yang lebih muda dari Ustaz, nganggap Ustaz itu lebih baik dari kalian. Kenapa? Karena amal Ustaz lebih banyak dari kalian, pikir tuh. Ya, Ustaz lebih tua dari aku, ya dari kecil udah ibadah. Ya. Jadi yang tua mandang kalian lebih mulia karena lebih sedikit dosanya. Yang kalian yang muda memandang yang lebih tua lebih banyak amalnya, sehingga ada prasangka lebih baik dari simpulan. Ya, jadi hilang kesimpulan daripada prasangka baik itu, ya, prasangka menganggap diri baik, minta dipuji dengan amal ibadah kita lepaskan itu. Ya, inilah yang sebenarnya daripada penuntutan kita menuntut ilmu. Ya. Jadi Ustaz ingat nasihat Bapak Ustaz. Ya, nasihat Bapak Ustaz, kalau kau sudah menuntut ilmu, ya, tanamkan niat apa yang kau pelajari kau pahami dulu dan kau terapkan dulu. Ya, pokoknya Ustaz dari kecil, ya, dari kelas 1 sudah menuntut ilmu tauhid Ustaz sampai tamat SMA, tauhid terus sama akhlak, sama fikih. Tamat dari SMA masuk pondok sambil kuliah. Ya, jadi dari segi kesehatan saya paham, aku koreng-korengan di pondok, ya, itu paham. Ya. Kalau kita korengan, pernah korengan yang di sini. Lemaknya terjingok, menjadi salam, lagi datang, menjadi salam, diusapin. Cuman kalau hati kita yang korengan, hati kita jahat sampai terus, nyampe diri lebih baik terus, itu korengan itu lebih bahaya. Ya, itu lebih sulit yang mungkin daripada penyakit koreng yang terlihat oleh makhluk itu. Nah, ya ini dalam ilmunya. Makanya kalau kalian sudah hafal Quran, terus juga fikih, tauhid dan akhlaknya. Ini ilmu tauhid masalah akal, ilmu akhlak masalah ruh hati kita. Ya, ilmu fikih masalah jasad ibadah kita yang terlihat oleh pandangan makhluk itu. Ya, makanya Ustaz ada cerita nih, ya, mudah-mudahan sebagian dari kita yang ada di sini sudah pernah dengar ceritanya, ya, kisah ulama yang termasyhur, yang terkenal. Ulama namanya Barsiso, pernah terdengar? Ada yang pernah ya? Jadi ulama Barsiso ini adalah ulama terbesar. Siapapun yang jadi muridnya itu jadi kiai besar lalu, jadi ulama besar lalu. Ingat ini ulama terbesar pada zamannya. Tapi Allah takdirkan dia penghuni neraka lewat iblis. Ulama besar tapi masuk neraka. Ini terjatuh, ya. Ini jelas. Jadi kesalahan Barsiso ini, nanti ceritanya ini, ya. Jadi kesalahan Barsiso ini setiap hari dia selalu rajin ke masjid, ya, dari sore, ya, di riwayat itu dia dari sore di masjid sampai ke malam. Nah, dari sore tadi dia menemukan pemuda. Misalnya ulama Barsiso sholat di sini, atau pemuda sholat di sini. Sholat maghrib, Barsiso wiridan, zikir. Anak muda itu terus sholat, zikir sambil nangis. Barsiso tadi ulama besar tadi dan sambil nangis. Sholat maghrib, yang pemuda tadi itu si Barsiso istirahat. Sholat isya, pemuda itu masih kayak itu juga. Sholat, wiridan sambil nangis berdoa. Kemudian Barsiso ini kepengen dia. Amalan apa yang pemuda lakukan ini? Amalan apa? Ya, sehingga Barsiso ini habis selepas sholat isya menemui pemuda tadi. Pemuda, amalan apa yang pacak kau beribadah itu sampai nangis sama Allah? Aku yang udah lama beribadah tidak pernah senangis itu, kata si Barsiso ulama besar tadi. Kemudian dijawab oleh pemuda itu,
kamu tidak bakalan bisa ibadah sebusuk aku, kata pemuda tadi. Lalu penasaran mahasiswa, lalu ditanya, amalan apa itu? Akan kulakukan. Lalu dijawab oleh pemuda itu, kamu tidak akan bisa. Ya. Terus yang kedua, mahasiswa tadi penasaran kabar. Kasih tahu aku amalan itu ingin aku lakukan. Lalu pemuda itu menjawab, kamu harus membunuh wong. Sehingga kalau kamu habis sholat, kamu minta ampun sama Allah sambil nangis. Mikir mahasiswa, tidak tega membunuh wong. Aku selalu suka kalau ampun sama wong. Banyak murid itu kecewa dengan aku katanya. Tidak kalah dia membunuh. Amalan apa lagi? Ditanya oleh mahasiswa pemuda itu. Kalau kau tidak sanggup membunuh, kau berzina, berkosa cewek itu. Kata pemuda itu. Terus mikir lagi mahasiswa itu, kalau aku berzina, aku ngajari tentang dilarang berzina. Dosa besar ini. Lupa aku nyangkupi katanya. Kemudian ngomong lagi mahasiswa pemuda itu, aku dah sanggup tidak berzina. Pokok apa lagi yang bisa membuat aku ibadah kau? Lalu dijawab oleh pemuda itu, ini cara yang terakhir. Kamu mabok, minum keras, minum bir, minum khamr. Lalu mikir mahasiswa ini, kalau aku mabok diam-diam, tidak ketahuan wong, tidak tahu wong. Udah aku singkat, aku nyanggupi, aku akan mabok habis ini. Selepas dari dia komunikasi dengan pemuda, dia balik keluar dari masjid, belilah minuman. Minum, dia sumputan minum tadi. Dan yang disetetes dia minum, mabok. Mahasiswa tadi mabok. Ketika dia balik ke rumah, pengleng dia, jalannya ngawur. Sehingga ketahuan oleh kampung bahwa ulama besar itu mabok, tidak pantas untuk dimeloin ilmunya. Maka mahasiswa yang tahu dia ketahuan sedang mabuk tadi, gerem sehingga membunuh uang yang di luar tadi. Jadi ada uang yang di depan itu dibunuhnya. Ya, itu dibunuhnya. Ya, kemudian dia melakukan perzinahan. Ya, kapan akal sudah gila, sudah rusak, ya, dengan kategori alkohol tadi, maka seluruh perbuatan tidak kita sadarkan. Ya, kemudian dia melakukan perzinahan, melakukan pembunuhan. Mahasiswa tadi. Jadi ketiga dosa besar ini dilakukannya kalau sehingga masyarakat kampung mengetahui dia berzina, mengetahui dia membunuh orang, sehingga marah masyarakat yang melihat tadi, sehingga dikepuki yang mahasiswa tadi. Nah, di ujung hayatnya tadi, masyarakat berlari kalau pemuda tadi datang. Pemuda tadi datang. Sekarang, tanya oleh pemuda itu, taubatlah kau, mohon ampunlah sama Allah. Tidak pasal ngomong lagi mahasiswa. Karena pemuda ini tahu uang yang sedang sakaratul maut itu merasukkan kepanasan, kehausan yang luar biasa. Sehingga ditawarkan oleh pemuda, nah ini baju, kalau kau aku kasih minum, kau harus tidak mengakui Allah. Harus tidak mengakui Allah. Dan hati Allah itu. Ya. Sehingga dengan terpaksa karena sudah sakaratul maut, terus sudah di kerongkongan, merasa haus, ya. Baru minum sebanyak apa baik, dan bahkan mengingat kehausan sakaratul maut. Sehingga setetes diminum ke, dengan dia menyaksikan bahwa ada hati Allah itu. Bagi minum setetes, keluar hukumnya meninggal dalam keadaan syirik, tidak mempercayai adanya Allah, sehingga dia ahli neraka. Nah, sebelum ngejek minum tadi, ngaku pemuda ini, aku ini iblis yang nyamar jadi manusia. Nah, ini di budaya iblis laknatullah. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita hadir yang di sini pada menghadapi hawa nafsu kita dan di budaya
iblis laknatullah alaihi. Kemudian kita mampu mengubah kesehatan kita daripada perusahaan zaman sekarang. Perusahaan selain alkohol, selain narkoba itu main HP. Main HP itu mengurangi mabuk, tidak ingat waktu lagi. Kapan azan masih main HP. Tidak sadar waktu, itu sudah mabuk itu luar biasa. Ya, kita tahan lawan, jangan sampai kita akan kita merusak kayak mahasiswa tadi. Ya, tapi juga kita komunikasi dengan ini ya, kalau kesalahan atau kata mohon maaf kepada Allah dan Rasul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar bertanya ini besar aku, baru saya hujan ini, ya kurang lah, kurang lama lah. Karena untuk selalu kita sehat, ya. Jadi biar adil, karena hujan ini baru, ya, berkarya kedatangan sahabat. Minggu-minggu berapa minggu lalu